Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat ya. Terima kasih masih bergabung dengan Bu Sofa. Mohon maaf hari ini screen-nya agak gelap-gelap karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional ya. Makanya Bu Sofa pakai batik seperti ini. Screen-nya jadi agak gelap. Mohon maaf ya. Nggak seperti biasanya. Nah, untuk hari ini materinya itu melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu penyembelihan hewan. Dan hari ini adalah materi sambungannya, yaitu akikah dan kurban. Akikah dan kurban itu materi sambungan. Kenapa? Karena ini adalah cara atau contoh pelaksanaan penyembelihan hewan dalam Islam berbentuk acara. Oke, kita lihat ya. Ini secara ilustrasi. Nah, di sini ada dede bayi ya yang sedang dicukur rambutnya, ya, dipotong rambutnya sedikit. Nah, memang karena rangkaian acaranya begitu. Nah, ada kakaknya seneng ya, adanya baru lahir, kemudian ada ustadz yang sedang mendoakan. Nah, di buku online yang ada di YouTube pertama Bu Sofa, di sana ada linknya untuk buku online-nya. Tapi kalau untuk buku online-nya ada di bab 12 dengan judul Bersyukur dengan Akikah, peduli sesama dengan berkurban. Jadi dilihat dari tujuannya juga sudah berbeda, ya. Nah, kalau akikah karena ada dede bayi yang lahir, kalau berkurban itu sebagai ajang berbagi dengan sesama. Begitu ya. Nah, Bu Safa sudah menyiapkan ringkasan materi yang sudah dibuatkan oleh kakak kelas kita, kakak kelas kalian ya. Ini, nah di buku kita itu berbeda sama yang buku online, ya yang ini. Ini ada di bab 11. Di bab 11 itu ada penjelasan tentang akikah dan kurban. Nah, akikah dan kurban ini contoh dari penyembelihan hewan. Minggu lalu Bu Sofa udah bilang, cara mematikan hewan itu ada banyak sekali. Ada yang dengan cara dicekik, ada yang dengan cara dipukul, ada yang dijatuhkan dari atas sampai bawah. Tapi untuk cara yang paling disetujui itu adalah cara dengan berburu ya, dan juga penyembelihan. Penyembelihannya boleh dengan cara tradisional atau dengan cara mesin yang biasanya dilakukan di RPH, rumah potong hewan. Nah, untuk akikahnya ya, akikahnya itu tujuannya tadi pas awal untuk kegiatan bersyukur atas lahirnya seorang anak sudah dalam keadaan sehat, selamat ya. Terus ibunya juga dalam keadaan sehat. Nah, untuk akikah sendiri, kenapa sih harus ada, kan cuma lahir bayi aja? Jangan salah, karena ketika ibu hamil itu ada perasaan-perasaan khawatir, ya. Apakah anak saya nanti akan cacat? Apakah anak saya akan terlahir selamat? Apa saya masih hidup ketika melahirkan? Banyak sekali kekhawatiran yang dialami oleh ibu hamil selama masa kehamilannya. Jadi dengan adanya akikah itu sebagai cara untuk bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah. Begitu ya. Kita lanjut, itu tujuannya ya. Hukumnya, bagaimana pelaksanaan akikah dari segi hukumnya? Boleh apa enggak sih gitu ya. Nah, untuk hukum akikah adalah sunnah mu'akad bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, sunnah mu'akad itu apa sih, Bu? Sunnah mu'akad adalah sangat dianjurkan bagi yang mampu. Otomatis, bagaimana yang tidak mampu, maka hukumnya menjadi sunnah saja. Berubah ya, atau bergeser. Yang awalnya sunnah mu'akad menjadi sunnah saja. Tergantung keadaan ekonomi orang tua yang melaksanakan akikah. Itu alasannya kenapa hukumnya enggak wajib sekalian. Kalau sudah wajib, pasti itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa ada toleransi. Begitu ya. Jadi sunnah mu'akad itu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Jenis hewannya apa? Jenis hewan yang disembelih untuk akikah biasanya ada domba dan kambing. Secara keseluruhan seperti itu. Dan jumlahnya berapa itu tergantung sama gender bayi yang lahir. Misalkan bayi yang lahir adalah laki-laki, maka domba atau kambing yang disembelih adalah 2 ekor. Ya. Tapi kalau yang lahir adalah perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor. Begitu. Kenapa Bu laki-laki 2? Hadiahnya kok lebih gede? Karena laki-laki itu sudah diciptakan memiliki kekuatan yang lebih besar
Dan juga nanti ketika dewasa tanggung jawabnya lebih besar. Bakal jadi suami, kepala keluarga, ya, atau pengganti ayah, terus pengganti ayah buat keluarga, pengganti ayah buat adik-adiknya. Terus apalagi, kalaupun si adik laki-lakinya jadi paling bungsu, dia harus tetap ngejaga kakak-kakaknya yang perempuan, gitu ya. Jadi tanggung jawab laki-laki itu lebih besar, maka hadiahnya juga lebih besar. Itu ya, sebanding. Terus cara pembagian daging akikah ke teman-teman kita, ke kerabat-kerabat kita itu dengan cara apa? Dengan cara sudah dimasak atau dalam keadaan matang. Kita udah seneng-seneng nih kumpul bareng, iya ada bayi lucu. Nah, dagingnya itu tinggal langsung dimakan, sudah dalam keadaan masak. Rangkaian acaranya bagaimana? Ini mengambil rujukan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadisnya ditulis oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah dengar kabarnya dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penyembelihan hewan dulu, ya. Penyembelihan hewannya boleh dilakukan oleh orang tua si bayi atau boleh juga sama bapak yang jualan kambing atau dombanya. Biasanya penjual kambing atau domba menyediakan juga jasa pemotongan hewan sekaligus jasa pemasakan hewan akikah. Jadi kita tinggal ambil aja dagingnya dari bapak penjual kambing tersebut. Boleh nggak? Boleh. Ya, jasa seperti itu sudah sangat banyak. Terus rangkaian acaranya apalagi? Yang kedua itu adalah cukur rambut. Ya, cukur rambut kayak tadi yang ilustrasi pas awal. Nah, itu dicukur rambutnya. Terus yang ketiga adalah pemberian nama. Tujuannya supaya nanti orang tua memberitahu ke masyarakat, ke tetangga, arti dari doa itu apa, harapan orang tua atas doa nama anaknya itu apa. Jadi nanti para tetangga, para masyarakat itu mengaminkan atau mendoakan juga sesuai nama yang diberikan kepada si anak. Begitu ya. Nah, rangkaian acara akikah ini dilakukan ketika hari ke-7, ya, hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Bagaimana jika di hari ke-7 orang tua belum punya anak, adanya nanti minggu depan punya uangnya? Boleh dilaksanakan di hari ke-14 atau di hari ke-21. Begitu ya. Pertanyaannya, Bu, jika selama 21 hari setelah kelahiran anak, orang tua belum punya uang juga untuk akikah, bagaimana? Maka hukumnya menjadi sunnah. Ingat ya kata Bu Sofa, kalau orang tuanya tidak mampu, maka hukum melaksanakan akikah menjadi sunnah. Tapi kalau misalnya saya ketika sudah besar, Bu, memiliki uang sendiri dan ingin mengakikahi diri sendiri, boleh atau enggak? Boleh, dipersilakan mangga, ya. Karena ini sifatnya sedekah, jadi diperbolehkan. Begitu ya. Itu tentang akikah dan hewannya sudah harus hewan yang bagus, sehat dan tanpa cacat. Begitu. Nah, selanjutnya ada contoh lagi yaitu adalah kurban. Kalau kurban ini sifatnya nggak berbentuk acara banget ya, karena dia memang salah satu rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah atau bulan haji cenah gitu. Nah, kegiatannya ini bertujuan untuk bersyukur atas rezeki yang didapat dan juga bisa menjadi ajang berbagi untuk sesama bagi teman-teman kita yang ekonominya kurang beruntung atau teman-teman kita yang membutuhkan. Begitu ya. Dilakukannya kapan? Dilakukannya itu boleh dimulai ketika Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ya di sini, sampai 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Idul Adhanya, lebarannya. 11 sampai 13 Zulhijjah disebut dengan hari tasyrik, di mana kita tidak boleh puasa, harus senang ya. Dan itu adalah waktu yang diperbolehkan dalam menyembelih hewan kurban. Jadi, jika kita menyembelih di luar tanggal 10 sampai 13, maka hewan tersebut dianggap hewan biasa. Dan penyembelihannya juga penyembelihan biasa, bukan hewan kurban. Terus dianggapnya apa? Dianggapnya sedekah biasa saja, bukan sedekah kurban. Gitu ya. Jadi hanya ada di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Itu. Nah, hukumnya gimana? Boleh nggak sih, Bu? Boleh lah. Hukumnya itu adalah sunnah mu'akad.
sama seperti akikah ya. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu, maka hukumnya menjadi sunnah saja. Boleh dilakukan, mendapat pahala, jika tidak juga tidak apa-apa. Begitu ya. Jenis hewannya apa? Jenis hewannya lebih beragam. Ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, lebih banyak ya dari akikah. Tapi kalau di kurban, untuk hewan-hewan besar seperti unta, kerbau, sapi, itu bisa diatasnamakan 7 orang. Maksudnya gimana? Jadi boleh ada 7 orang yang patungan supaya bisa beli satu unta, atau beli satu sapi, atau beli satu kerbau. Nanti si satu kerbau itu kurban atas nama misalnya Abian, terus atas nama Devina, atas nama siapa sampai bertujuh, gitu ya. Tapi kalau kambing dan domba hanya untuk satu pengkurban saja atau sohibul kurban namanya ya. Orang yang berkurban itu namanya sohibul kurban. Pembagiannya gimana? Pembagian dagingnya itu kepada teman-teman kita yang lain dengan cara mentah. Berbeda dengan akikah yang harus sudah dimasak, kalau yang kurban itu harus masih mentah. Kita boleh minta nggak yang sohibul kurban nih, yang berkurban boleh minta nggak? Boleh, tapi hanya 1/3 saja. Mau bagian mana aja? Boleh. Mau sop buntut, bikin sop buntut, minta buntutnya? Boleh. Yang penting 1/3. Gitu ya. Perintahnya ada nggak sih Bu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Jadi perintah kurban kenapa wajib bagi yang mampu? Karena ada, maksudnya sunnah muakkad bagi yang mampu, karena ada aturannya sendiri. Yaitu ada di dalam Quran surat Al-Kautsar 1-3. Dan secara khususnya ada di ayat 2. Ya, kita bisa lihat di sana ada di ayat kedua, coba dilihat lafaznya ada di halaman 222. Ya, ayat 2 fasholli lirabbika wanhar. Maka artinya di sana, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, wanhar itu artinya berkurban. Kalau Bu Sofa tanya, ayat manakah yang menjelaskan secara langsung perintah tentang kurban? Al-Kautsar ayat 2. Ingat ya, wanhar. Nah, itu. Jadi di dalam Quran surat Al-Kautsar ini secara keseluruhan adalah perintah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan melalui cara sholat, ya. Contohnya cara bersyukur sama Allah banyak banget. Tapi di Al-Kautsar itu fasholli lirabbika, ya. Sholat sama kepada Allah karena interaksinya langsung sama Allah. Nah, terus kalau kurban itu juga cara bersyukur, tapi bisa berinteraksi langsung dengan sesama manusia, ya, atau sesama makhluk, begitu. Nah, ini adalah materi tentang akikah dan kurban sebagai contoh penyembelihan hewan dalam Islam. Nah, kalau akikah kan boleh dilaksanakan penyembelihannya itu di penjual kambing atau dombanya ya, tapi kalau kurban dilaksanakannya sebaiknya di tanah yang lapang. Ya, karena apa? Karena supaya umat muslim tahu, oh sudah dilaksanakan kurban, sudah boleh mulai, dan bisa juga menjadi pembelajaran buat semua umat muslim cara menyembelih yang benar, cara berkurban yang benar. Makanya sering diadakan di tanah lapang. Begitu. Ini silakan dicatat di buku tulis kalian ya. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari Bu Sofa tentang penyembelihan hewan melalui akikah dan kurban. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik ya, dan juga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada hikmah-hikmah tersendiri dari akikah dan kurban. Kalau dari akikah kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus bersyukur ya atas keselamatan yang selalu kita dapatkan, dan kita juga menyadari bahwa setiap anak itu ada hal-hal yang harus setiap lahirnya anak itu harus ada yang disyukuri dengan melaksanakan akikah ya, yang tadi kalau bahasanya di buku-buku itu tergadai, anak itu tergadai ya
maka bisa dengan bersyukurnya dengan cara akikah. Nah, bagaimana hikmah dari berkurban? Nah, hikmah dari berkurban kita bisa melatih diri supaya tidak egois, supaya tidak rakus, tidak tamak ya, dan terbiasa dengan berbagi kepada orang lain. Karena kalau sudah biasa berbagi dengan orang lain, ada kepuasan atau kesenangan tersendiri. Oh, ternyata orang tuh seneng ya dibagi kurban gitu. Jadi kita ada semangat. Tahun ini mungkin kita hanya berkurban 1 kambing, tapi karena kita merasa semangat, merasa senang ya, nanti insya Allah tahun depan kalian bisa kurban 1 sapi, tahun depannya lagi 2 sapi, tahun depannya lagi 3 sapi dan 3 kambing. Keren kan? Amin rabbal alamin. Semakin banyak membantu teman, ya semakin banyak membantu masyarakat itu semakin keren. Berarti kalian ilmunya dimanfaatkan dengan baik. Semoga kita semua bisa seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga materinya bisa dipahami ya sekali lagi. Titip salam untuk orang tua dan wali di rumah karena sudah memberikan fasilitas belajar untuk kalian sehingga bisa bertemu sama Bu Sofa hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan rezekinya selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dari Bu Sofa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya atau video selanjutnya.